Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Ais Amalia MAG selaku dosen dan Ibu Diana Habitati SESY MH selaku asisten dosen dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran Al-Makrizi. Kelompok 6 pada kali ini berisikan Nawaz Syarif, Fahrini Barokah, Safira Maulidia, dan yang terakhir Ervan Setiawan. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu profil singkat. Profil singkat Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini. Lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah, bertepatan pada 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makorizoh, sebuah desa yang terletak di kota Bangladesh. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi Ibnu Sa'id, penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya wafat pada 786 Hijriah, atau bertepatan pada 1384 Masehi, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia lebih condong ke arah mazhab Zahiri. Baiklah, materi yang kedua adalah karya-karya Al-Makrizi. Semasa hidupnya, Al-Makrizi sangat produktif dengan karya tulis yang telah dihasilkan dalam bentuk buku kecil maupun besar. Asisayal mengelompokkan buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Pertama, membahas sejarah Islam umum. Yang kedua, berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas sejarawan lainnya. Yang ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Dan yang keempat, buku yang mempelajari aspek ilmu murni atau sejarah aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir. Karya-karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar. Asisayal membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, buku membahas sejarah dunia. Yang kedua, menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Dan yang ketiga, menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam. Baik, materi selanjutnya mengenai konsep uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Selanjutnya, uang dan kebijakan moneter. Sumber yang pertama, implikasi penciptaan mata uang dianggap buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama akan kembali ke peredaran. Sebab yang kedua yaitu konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, mencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan.
Selanjutnya mengenai inflasi dan korupsi. Mengenai inflasi, menurut Al-Makrizi menyatakan bahwa menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, dan begitupun konsumen sangat membutuhkannya. Lalu harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ini menurut Profesor Ais Amalia dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer. Selanjutnya mengenai korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibat daripada itu, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila terjadi kesalahan datangnya dari kami, apabila kebenaran datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.